Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Selasa 4 April 2023, Pekan Suci. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus,
nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih. Seperti Petrus, kita semua penuh semangat membuat janji-janji atau komitmen di hadapan Tuhan. Dengan lantang, kita mengucapkan janji baptis. Dengan mantap, para mempelai mengucapkan janji nikahnya. Dengan lembut, pemuda-pemudi mengikat janji cinta mereka. Dengan kusyuk, para biarawan biarawati mengikrarkan kaul mereka. Dengan tegas, para pejabat berjanji untuk mengabdikan hidupnya pada kepentingan rakyat. Singkatnya, hidup kita dilingkupi oleh aneka janji atau komitmen yang kita buat sendiri. Refleksi kita adalah apa yang sudah kita lakukan terhadap semua janji dan komitmen tersebut. Masihkah kita berpegang padanya, atau kita telah mengingkarinya? Bapak, Ibu, sahabat ama kakak yang terkasih, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang ada padaku sampai ke ujung bumi. Inilah tugas utama dari hamba Yahweh yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seperti pedang yang tajam dan anak panah yang runcing, yang bekerja tepat sasaran. Hamba Yahweh ini mesti mewujudkan kehendak Allah atas dunia ini, yaitu agar manusia di dalam dunia ini diselamatkan, dibebaskan dari segala ketakutan dan kekhawatiran karena belenggu dosa dan pelanggaran. Seperti hamba Yahweh, sejak kekal Yesus diberi mandat oleh Bapanya untuk mewujudkan karya keselamatan ini. Bagi Yesus, keselamatan adalah pengorbanan dirinya demi pembebasan dan kebaikan mereka yang percaya kepadanya dari dosa. Kesadaran inilah yang membuat Yesus berani menerima kenyataan pahit, yaitu Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Namun, pengkhianatan ini adalah jalan baginya untuk menuju kemuliaan. Sebagai murid Yesus, kita ditantang untuk meneladan sikap Yesus yang tetap berani, setia, dan teguh dalam menghadapi penderitaan saat mengemban tugas demi kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkanlah semangat kami, supaya kami selalu setia dalam upaya menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Amin.